Nah Pak, berkaitan tadi dengan bidang olahraga, sektor olahraga ini kan kita ke depan ini kan akan menghadapi event-event bergengsi, salah satunya kan Piala Dunia Under-20. Yeah. Nah sejauh ini pembangunan sudah seperti apa tuh Pak? Ya, karena ini sebenarnya penugasannya masih baru, walaupun Indonesia sebenarnya sudah ditunjuk dari tahun lalu gitu ya, tetapi sampai dengan sekarang ini belum, Bapak Presiden kan baru di tahun 2020 menyampaikan bahwa ini pemerintah diminta untuk turun dan menjadi panitia untuk penyelenggaraan ini, dan Kementerian PUPR diminta untuk mempersiapkan dari segi infrastruktur. Nah, saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan PUPR dari 6 lokasi untuk penyelenggaraan Piala Dunia Under-20 ini, mulai dari di Jakarta, Sumatera Selatan, Bandung, Solo, dan Surabaya dan Bali. PUPR mendapat tugas untuk fokus merenovasi stadion di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Kemudian ya meningkatkan ini untuk lighting saja sebenarnya di Stadion Manahan di Solo, dan ini yang paling banyak adalah mempersiapkan lapangan-lapangan latihan. Jadi masing-masing kota ini harus punya minimal 4 lapangan latihan. Ada di Bali yang sedang kami siapkan, nanti ada 4, di Solo juga 4. Kebetulan kalau di Jawa Timur sudah disiapkan oleh pemerintah kota Surabaya, tetapi ada 1 yang dimintakan pada PUPR. Kemudian untuk yang di Bandung, ya, ini kebetulan sudah ada 1 disiapkan oleh pemerintah kota Bandung, tetapi 3 diantaranya diserahkan pada PUPR. Kemudian di Sumatera Selatan, venue utama dan 1 lapangan latihan sudah disiapkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 3 yang lainnya akan ditangani PUPR, gitu ya. Nah dengan banyaknya tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh Kementerian PUPR, kira-kira jangka waktu setengah tahun ini kekejar nggak tuh Pak? Ya, ini kita juga berharap ini doa masyarakat Indonesia ya semua agar ini event besar ya, ini kesempatan Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Ini kita bisa kesempatan kita unjuk gigi gitu ya, Pak. Ini sebenarnya jalan antara ya, jalan antara harapan masyarakat Indonesia yang selama ini hanya bisa nonton dari TV, bisa lihat langsung. Dan kita berharap setelah ini misalnya 10 atau 12 tahun ke depan ada anak-anak Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia seniornya, itu loh. Dan Indonesia berkesempatan di tahun 2030 atau 2000 ke depan untuk menjadi kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia senior. Oke Pak, nah tadi kan kita bicara terkait persiapan Piala Dunia U20. Ini kalau PON sendiri gimana nih Pak, PON Papua? Apalagi kan kita tahu Papua ini kan benar-benar membangun dari nol ya Pak. Itu bisa jadi mungkin sarana olahraga pertama yang ada di Papua. Itu gimana nih Pak sejauh ini? Jadi kalau yang untuk PON ini ya ditugaskannya Inpresnya tahun 2017 tuh pertama kali ya. Tapi baru kita bisa mulai sebenarnya baru di 2019 kemarin gitu kan, setelah ada dana, lokasi, lahan siap dengan berbagai kondisinya. Karena nggak mudah ini di Papua gitu ya, karena teknologi tinggi harus masuk dan harus dikerjakan di sana, itu nggak mudah. Nah, target kami kemarin adalah bahwa semua sarana prasarana ini siap sebenarnya di bulan-bulan ini. Karena bulan September, Oktober nanti akan digunakan untuk PON. Tapi kebetulan diundur ya. Tetapi dari segi kesiapan sejauh ini beberapa venue sudah kita selesaikan ya. Jadi untuk hoki kriket, nah ini Indonesia boleh bangga bahwa ini adalah venue satu-satunya dan yang pertama dedicated untuk hoki kriket, baik indoor maupun outdoor. Kemudian yang kedua adalah yang akuatik. Akuatik kemarin juga sudah certified gitu ya. Akuatik ini ya hanya kalau dari segi jumlah kolam hanya kalah dengan yang di GBK. Tapi kalau dari segi teknologi, nah ini juga nggak kalah ini. Jadi ini akan menjadi venue kolam renang. Ini juga gini, yang kita bangun juga least cost operation maintenance. Listrik di sana kan susah gitu ya. Jadi ini bangunan ini tanpa pengkondisi udara. Dan kebetulan waktu itu saya redesign agar ini kan daerah view-nya bagus. Karena kalau kita duduk di tribun, nanti suatu saat bisa nonton gitu ya, kita duduk di tribun, selain melihat pertandingan, kolam di bawah, kita bisa lihat satu view pegunungan Cyclops yang masih sangat alami gitu. Dan itu kita buat terbuka. Jadi dengan expanded metal, kita perlihatkan view keluar tuh masih bisa terlihat gitu ya. Jadi ini menjadi objek yang menarik. Dan satu lagi adalah venue Istora yang saat ini sudah hampir selesai.
ini juga sebagai sebuah kebanggaan kita bangun di Papua, nanti bisa dipakai olahraga, tapi bisa dipakai untuk aktivitas yang lain. Dan ini juga yang saat ini sedang kita kejar adalah sebuah rekor muri untuk venue Istora ini. Ya, struktur bentang rangka baja terpanjang di Indonesia, gitu ya. Di Papua. Jadi insya Allah ini 3 rekor muri sebenarnya. Satu ini dengan satu sistem pengkondisi udara yang sebenarnya minim, tetapi menghasilkan satu kondisi penghawaan yang sangat baik gitu. Kombinasi. Yang satu lagi ini struktur yang utuh, tidak bersambung tanpa baut. Jadi ya ini baru pertama. Jadi artinya kita ingin buktikan, ini janji Pak Jokowi ya, janji Presiden, bahwa pembangunan dari untuk Papua, pembangunan di ujung timur di Indonesia benar-benar terlaksana. Jadi teknologi tinggi bisa kita bangun di sana gitu ya. Jadi ini kebanggaan juga untuk Papua dan bukti bahwa pemerintah tidak berpihak gitu ya. Tentunya ini juga jadi hal yang ditunggu-tunggu ya Pak oleh masyarakat Indonesia, kan juga pengen gitu teman-teman di Indonesia Timur tuh bangun gitu ya Pak. Oke, ini tadi kan kita bicara tentang kinerja secara keseluruhan. Sekarang waktunya Pak Iwan curhat nih Pak. Suka dukanya nih Pak saat menjabat jadi Direktur Pelaksana Strategis. Mungkin nggak pas kali kalau bilang duka, mungkin suka dan tantangannya apa nih Pak selama menjabat di... Ya, saya sih bukan melihat itu sebagai kendala, bukan melihat itu sebagai hal sulit, tapi melihat sebagai sebuah tantangan ya, tantangan yang menarik, yang harus selalu dihadapi ya. Sebagai ya manusia atau insan pembelajar kan memang harus seperti itu. Jadi yang pertama adalah kami yang tadi mungkin sudah kita bahas ini kan banyak sekali objeknya, banyak sekali ragamnya. Dan disinilah kami harus berkoordinasi dengan multisektor, multi pihak, baik antar kementerian maupun dengan pemerintah daerah. Itu yang pertama. Kemudian namanya juga Direktur Prasarana Strategis, yang ditangani adalah hal-hal yang strategis. Ini menjadi sorotan, dituntut kualitas yang premium, kualitas yang prima, tetapi dituntut dengan waktu yang sangat cepat, gitu ya, sangat mepet gitu ya. Di sini seninya sebenarnya gitu kan. Dan orang Indonesia kayaknya kalau ilmu kepepet itu yang indahnya di situ gitu kan, tantangannya di situ. Jadi ya ini saya beserta jajaran, yang penting kerjasama kita bisa solid, luar biasa. Kemudian ini semangat pasukan semangat tempur pasukan baik yang di pusat maupun di daerah ini harus kita bakar terus gitu ya. Satu hal yang ingin saya dorong terus adalah kita terus bikin legacy yang luar biasa gitu ya, untuk Indonesia yang luar biasa. Memang kita butuh kerja yang luar biasa, itu yang saya tanamkan terus teman-teman. Dan ini pasti bisa dipastikan nih walaupun waktunya mepet bukan berarti asal-asalan ya Pak kerjanya. Iya, jadi sudah dibuktikan kan yang untuk PON itu kan sampai sertifikasi standar. Bahkan kemarin juga saya mengingatkan ini yang untuk Asian Games kemarin kalau nggak salah yang untuk akuatik sertifikasinya yang baru dari PRSI, belum yang dari FINA. Makanya kemarin saya request coba kita mintakan, ternyata satu paket. Nah, ya ini kalau yang Asian Games adalah pengalaman pertama, itu yang sulit. Seluruh pasukan termasuk kami ini baru pertama kali nangani bangunan olahraga. Sebelumnya gitu ya. belum pernah Pak? Belum pernah. Okay. Nah, kemudian dihadapkan pada situasi sebenarnya dari segi persiapan penunjukan tuan rumah itu biasanya butuh waktu minimal 8 tahun. Nah, kita ini baru cuma 3 tahun. Itu sangat mepet ya. Kemudian dengan tidak adanya pengalaman itu, kita dihadapkan pada pihak-pihak, terutama misalnya dari pihak penyelenggara, OCE, yang memiliki persyaratan. Kita punya standar, tapi ternyata untuk sebuah event bukan hanya standar olahraga, tapi ternyata juga ada komponen-komponen entertain. Jadi misalnya, kenapa kok lighting butuh sampai 2.500 lux? Padahal sebenarnya gitu, itu penting, 800 penting. Tapi ternyata kan untuk kepentingan broadcast, gitu kan, pertandingan malam dan sebagainya. Jadi kepentingan-kepentingan itu sebenarnya, sehingga pemenuhan bukan hanya pemenuhan persyaratan teknis ya, bangunan gedung dan sebagainya, tetapi juga pemenuhan terkait dengan kepentingan para pihak ya, kepentingan entertain, kepentingan broadcast, kepentingan untuk olahraga, perkembangan olahraga yang bukan lagi sport saja, tapi sudah menjadi sportainment saat ini. Apalagi gitu. Di era generasi milenial dan Gen Z saat ini, aspek
estetik juga penting ya Pak? Betul. Jadi aspek estetik itu menjadi penting dan menjadi karakter dari bangunan-bangunan itu. Ya, yang saat ini kan harus Instagramable gitu kan, Iya, misalnya betul. gitu ya, Apa kalau kan boleh posting, sebut. apa posting gitu Nah, ya. gitu. Ini yang makanya kita buat misalnya di Istora PON Papua, selain rekor itu nanti dikelilingi itu ada mural. Jadi muralnya ini juga mural yang khas Papua itu. Jadi nanti kalau nanti bisa lihat viralnya ini menjadi kebanggaan gitu. Seperti tameng apa namanya asli beberapa suku di Papua, tapi itu diimplementasikan sebagai dinding pelingkup dari fasad dari Istora itu. Jadi jati diri ini Papua Jadi dapat kebanggaan ya Pak? Iya. Oke. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya, menarik terima sekali kasih. sharing kita hari ini. Semoga sukses selalu dan lancar Pak dalam Terima kasih. menjalankan target-target Mohon kerjanya. doanya. Ya, pemirsa demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Iwan selaku Direktur Pelaksanaan Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Jangan lupa pemirsa untuk saksikan terus PUPR TV di channel Kemen PUPR dengan topik-topik lainnya yang tentunya juga menarik dan juga edukatif. Sampai jumpa.